Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Indonesia, selamat pagi Kota Medan. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, aku menengok wajah-wajah anak Medan nih. Nah, ada Bang Halis, ada Jaya. Nah, ini ada Dokter Umar Zain. Wajahnya kayak kenal, karena dia udah berubah. Kita pun udah berubah kan. Nah, tapi kita jumpa lagi di sini. Nah itu tadi ngomong-ngomong dia bilang, untunglah kita punya Zoom. Kalau tak jumpa kita. Nah, jadi dia adalah seorang internis karena kita sekarang mulai sering mengundang dokter. Karena kita sangat concern masalah kesehatan kita. Kita takut. Ya. Kita takut mati. Kita takut kena penyakit. Kita takut kok COVID. Kawan kita satu orang sudah gugur bunga, tadi. Jangan lagi ada yang pergi dari tempat ini. Tetaplah di sini saja. Jadi ini perlu kita tanya juga nanti. Masalah-masalah penyakit dalam ini mungkin ada kaitannya juga dengan COVID. Ya, jadi itu kita tanya nanti. Tetapi informasi yang kudengar dari Bang Halis, Umar ini selain dia dokter, malah dibalik. Katanya dokter ini hobinya. Nah, pekerjaannya katanya ahli pantun. Macam mana itu Bang Halis? Ya, kapal berlayar tepian pantai hendak bermalam di tepian muara. Mohon maaf majelis ramai, sambutlah salam dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan Melayunya. Cocok, anak darah pandai menari sambil menari memegang dada. Wahai sahabat yang baik budi, marilah ikut channel Medan Punya Cerita. Mantap. Udah kalahkan tuh Dokter Umar. Beriring malam dengan merbah buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bambang udah sore nih. Berarti menjawabnya. Enggak, aku salut aku. Lihat Bang Halis yang sudah panggil abang saat aku bilang ini sudah begitu tua. Seperti kata satu pantun Melayu. Walaupun terang bulan purnama, lebih terang sinar mentari. Walaupun kulihat mereka sudah tua, tapi semangat masih berapi-api. Hebat. Lanjut. Apa tanda berkawan? Lampu merah sebelah kiri. Apa tanda kita berkawan? Di Zoom inilah kita saling tatap diri. Sedap ini, sedap. Jadi Icik berenang di dalam kolam berenang beriring jalan bertuntun. Tuan ini sudah dokter, bahkan spesialis penyakit dalam. Kenapa belakangan ini suka berpantun? Bang Halis, kalau nak tahu indahnya kartun, indah dikenakan, senyum merekah. Kalau nak tahu indahnya pantun, lihat saja acara Telangkai Nikah. Oh ya. Saya sudah mengundurkan diri dari kelompok Telangkai. Jadi 20 tahun yang lalu sudah tak baca lagi mulut kata orang kampung. Maksudnya abang ini Telangkai orang yang mau nikah? Iya. Ya balik abang ke profesi itu. Mungkin aku mau minta tolong abang nanti. Kata orang kampung udah tak bacar, ya udah tak bacar lagi bercakap tuh, udah tak minat lagi tentang pantun-pantunnya. Tapi ada yang saya ingin tanyakan sama Dokter Umar nih kan, anak-anak sukanya dengan si film kartun karena kartun memancing ketawa. Adakah alasan kenapa Tuan yang suka berpantun? Adakah karena budaya atau hati Tuan menjadi gembira? Oh, kalau kita membeli kartun digunakan jadi kebaya. Kenapa saya senang pantun? Karena itu adalah warisan budaya. Itu dia. Jadi sudah dapat kita ceritanya kan Ri, Ya, bahwasanya dia berpantun itu karena adalah budaya. Jadi bukan karena apa. Enggak hilang. Beda sama aku bang. Kalau mau pantun aku karena ulo. Banyak kali gurindam kau kata orang kan. Ternyata mau ngulok aja kerja. Pantun itu uraian hati. Iya. Jadi kalau berpacaran dulu suka juga berpantun lah ya. Kalau orang Medan bilang ngepek gitu kan. Iya. Kadang-kadang suka merendah juga. Apa itu dalam kuali ikan terubuk banyaklah duri. Jangan dipandang muka kami, muka buruk kayak pencuri. Ya, Jaya, kita dua orang Padang nih tak pandai kita berpantun. Orang Jawa. Kita menjual pantun, bisa menjual orang berpantun. Jadi orangnya kita jual. Kita menjual orang yang berpantun. Apa, Dokter Umar? Ya.
kalau dikaitkan dengan ilmu kesehatan yang Dr. Umar ada pegangkan sekarang yang kuasai, ya apakah dalam situasi sekarang ini kan COVID ini, itu kan harus membuat imunitas kita itu kan harus lebih tinggi. Apakah dengan gaya pantun, perasaan gembira, ini juga salah satu faktor untuk bisa menaikkan imun tuh, dokter? Betul, kan sudah disebut di bait pantun, bukan sumpit Semarang sumpit. Sumpit dibuat di tanah karo, bukan COVID Semarang COVID. COVID di Medan makin ngeri bro katanya. Mantap. Nah, kalau memang demikian adanya dokter, ya kan apakah dengan gaya dokter sekarang membentuk komunitas pantun Nusantara itu, apakah itu adalah salah satu jalan upaya dokter untuk bisa membuat suasana gembira hati orang itu atau gimana? Sebenarnya kan Bang Alis, pendekatan PPKM atau PSBB, bagaimana menghimbau masyarakat supaya menjaga jarak, memakai masker, itu kan sebenarnya lebih bagus dengan budaya. Dibawa seniman-seniman, dibawa orang-orang teater, jangan Satpol PP dibawa sama polisi, nggak mau lah kesek. Apa yang menjadi alasan dokter gitu? Ya kita ini kan orang berbudaya semua. Oke. Kalau datang ke warung Padang, bawa orang Padang. Kalau datang ke warung Aceh, bawa orang Aceh, gitulah. Pendekatannya, jangan main riba aja, main angkat-angkat meja. Kalau orang itu mengamuk lah dia. Jadi pendekatan yang berbudaya, begitu maksud dokter? Nah, tergantung kearifan lokal masing-masing lah. Kalau ke Sukarame macam mana pendekatannya? Sukarame kan banyak ajo-ajo. Kalau ke sana Setiabudi macam mana? Kalau ke sini orang Karo macam mana? Gitu-gitulah pendekatannya. Jangan main-main Satpol PP turun 2 motor. Itu lah ngamuk. Ya. Dua motor kan cuma 4 orang, Mas. 2 mobil. Jakarta kali. Motor itu 2 mobil. Kalau Medan kali kereta itu. Ya. Lagi. 2 motor kan cuma 4 Ya. orang. Sama lah itu, mobil sama motor. Kita kan separuh Medan, separuh Jakarta. Jadi Dokter Umar, aku mau tanya dulu mengenai masalah medis ini ya. Anda adalah seorang internis, masih praktek. Kemarin kita mendapat penjelasan dari Dr. Del, ya. Kita juga dapat penjelasan dari Dr. Abidin Syah. Kemarin Dr. Del mengatakan yang membuat kita ngeri, bahwa COVID ini tidak hanya bisa berkembang hanya di paru-paru, bisa juga ada penyakit lain, komorbid tadi. Nah, kira-kira di dalam bagian dalam ini, bagian mana lagi yang bahaya, yang rentan terhadap COVID selain paru-paru? Dan paru-paru dia bisa ke darah. Nah, Di dalam darah itu kalau darah ya kemana-mana bisa, karena darah masuk kemana-mana. ya. Tetapi yang sering dia dilaporkan itu ke otak, ginjal, usus. Makanya gejalanya itu bisa gejala pusing-pusing, gejala stroke, kemudian diare, mencret, itu. Makanya sekarang gejala COVID ini bukan hanya gejala keluhan napas saja. Pasien saya keluhannya cikuan, gitu kan? Kasih obat 3 hari nggak baik, nggak hilang, makin kencang. Saya suruh periksa, rupanya positif. 3 hari kemudian terdengar kabar meninggal. Siapa di antara kita kemarin terus yang cekuan ya? Almadi ya? Almadi. Oh iya ya, Almadi ya. Almadi. Aku cekuan aja aku katanya. Loh, Itu kan ada ceritanya itu kan, ada seorang emak membawa anaknya, karena katanya anaknya ini kan ciguan selalu katanya. Tapi diperiksa oleh Dokter Umar nih, semua bagus, tak ada yang jadi masalah. Sampai satu ketika Dokter Umar melihat, rupanya rambut anak tuh kuat kali ikatan karetnya. Terangkat cikuannya kan. Jadi kan banyak tadi yang menjadi sinyal ya tentang masalah COVID ini kan begitu. Sekarang yang ingin kita tanyakan, ini kan dokter kan memang spesialis ya, ahli penyakit tropis gitu ya. Apakah ini merupakan penyakit COVID sekarang ini bagian daripada penyakit tropis itu aja atau gimana, dokter? Bagian. Semua penyakit infeksi menular adalah bagian dari penyakit tropis. Tapi khusus COVID ini semua disiplin ilmu kedokteran masuk di sini. oh begitu? Ya. Jadi tidak ada ahli, semuanya harus ahli.
Semuanya harus ahli di bidang COVID. Ini aku ingat aku gini, masalahnya kalau semua dokter terkait dengan COVID, mana dengan dokter hewan? Dokter hewan kan paling banyak berkomentar tentang COVID. Bang Jaya, karena semuanya ahli dokter, semuanya ikut bercakap. Dokter hewan pun bercakap kalau dokter gigi. Ya kan? Nah, dokter hewan juga bercakap mengatakan COVID itu begini. Nah, jadi akhirnya kebanyakan yang bercakap. Seperti kata pantun juga, bukan kakap Semarang kakap. Kakap begitu. Jadi yang banyak bercakap, sedikit saja yang sadar diri. Ada pula pengakuan mereka. Karena virus itu kan dipelajari di virus hewan kebanyakan. Buktinya flu burung itu hewan, flu babi hewan. Ya, COVID ini kan kena lawar dulu pertama kali. Ah iya. Kenapa orang alergi kalau dokter hewan berbicara soal COVID? Sama aja itu Bang Jaya, masalah penyakit anjing gila. Kalau di anjingnya ada komentar, dokter manusia nggak cocok lah. Jadi Dokter Umar, begini. Ya. Kenapa kita sekarang Medan punya cerita ini mulai sedikit banyaknya kita bicara soal kesehatan. Rasa takut, rasa khawatir. Ya, kesehatan dia terganggu. Kita takut kepada kematian yang begitu mudah sekarang. Nah, Anda adalah seorang internis ahli penyakit dalam. Kalau sementara banyak orang mengatakan bahwa penyakit yang diserang oleh COVID itu adalah penyakit paru-paru. Tetapi ada juga yang mengatakan, seperti teman kita Dr. Abidin dan Dr. Del mengatakan, bukan hanya paru-paru, organ-organ tubuh yang lain juga bisa diserang oleh virus COVID. Apa betul itu begitu? Iya, itu tadi saya katakan, di dalam tubuh kita ini ada reseptor namanya. Reseptor yang bisa melekat. Jadi virus itu bisa melekat ke paru-paru, karena di paru itu ada reseptornya. Gitu. Mula-mula kan diduga reseptornya hanya di paru. Belakangan diketahui reseptornya juga ada di organ lain, seperti di usus, di otak, di dendritic cell, ya, di otak itu. Kemudian juga di ginjal. Kan dia ada namanya AC2 reseptor. Angiotensin converting enzyme 2 reseptor. Itu banyak di ginjal. Oleh karena itu bisa gejalanya gejala ginjal, apalagi memang orangnya sudah ada gangguan fungsi ginjal, sudah ada gangguan fungsi paru, usia sudah di atas angka 6, komorbid, ya mudahlah. Tergantung organ mana yang lemah. Kalau kebetulan organ otak yang lemah, terjadilah gejala seperti stroke. Makanya orang stroke masuk ke rumah sakit, dibilang orang di-COVID kan. Karena orang kan tahunya stroke. Ternyata masuk stroke di sana sampai rumah sakit dibilang COVID katanya. Di-COVID kan susah kita menjelaskan ke masyarakat. Ya. Mau kita jelaskan reseptor-reseptor mana ngerti dia. Ya aku aja nggak ngerti apa reseptor itu. Ah itulah. Penerima. Itu kan penerima, tapi dalam bentuk apa dia? Dalam bagaimana? Dalam fungsinya? Ini macam kunci dengan lubangnya. Macam kunci dengan lubangnya. Jadi kenapa virus corona itu bisa dari hewan bisa pindah ke manusia? Karena di hewan ada reseptornya, di manusia ada reseptornya. Nah, kenapa virus flu burung itu mengenai unggas? Karena hanya pada unggas dia punya reseptor seperti kunci dengan lubang kunci pas dia cocok begitu. Nah, di paru-paru manusia juga ada reseptornya, tetapi untuk dia pindah supaya berkembang dia ke manusia, dia harus bermutasi dulu virusnya itu supaya reseptornya ini pas. Nah, makanya virus itu supaya dia reseptornya bisa cocok, dia terus bermutasi supaya dia bisa mempertahankan spesiesnya. Jadi semacam alamiah juga lah, karena dia kan juga mau mempertahankan hidupnya. Jadi kalau manusia berusaha menghindar dengan cara lockdown, virus ini juga berusaha, dia mungkin bikin Zoom meeting juga ada virus ini. Macam mana cara kita menghadapi manusia ini? Nah, begitulah kira-kira. Obat-obatan yang sekarang yang diberikan oleh artinya kalau yang di rumah sakit ataupun yang banyak sekarang dokter-dokter yang sudah tidak bersekolah kedokteran pun sudah pandai meresep obat kan begitu. Itu bukan pandai itu Bang. Itu bukan pandai-pandaian namanya itu. Ya, pandai-pandaian kan begitu kan. Ini kan apakah itu bisa mencegah atau katakan sekarang ini yang paling viral adalah vaksin. Apakah itu bisa mengatasi tentang masalah COVID ini? Reseptornya tadi. Menolak reseptor. Kalau vaksin itu dia bukan mencegah penyakit.
Dia dengan diberikan vaksin diharapkan tubuh membentuk zat pelawan antibodi kalau virusnya masuk. Jadi dengan divaksin, kalau bisa minimal 2 kali, sekarang katanya harus 3 kali karena ini masih baru, belum tahu pasti. Kalau seseorang divaksin, seandainya dia terinfeksi dengan virus, kalau bisa jangan bergejala, karena sudah ada daya tahan tubuhnya. Kalaupun bergejala jangan berat. Nah, kalaupun bergejala jangan berat. Kalaupun berat jangan sampai meninggal. Itulah kira-kira tujuannya. Cuma orang kan banyak salah kaprah. Begitu divaksin langsung membuka masker. Karena vaksin itu bisa mencegah virus masuk. Bukan itu.